Bisakah kita berpikir tanpa bahasa? Bisakah kita membayangkan apapun tanpa bahasa? Kalau tidak bisa, maka cara kita berbahasa akan dengan sendirinya menentukan cara kita berpikir dan membayangkan apapun itu. Simak terus video ini untuk melihat misteri ini. Filsafat abad ke-20 biasa diartikan juga sebagian besar sebagai filsafat bahasa atau filsafat yang mengambil suatu palingan bahasa atau linguistic term. Palingan bahasa didasari oleh suatu kesadaran bahwa cara kita mengerti dunia, memandang dunia ini dikondisikan oleh cara kita berbahasa. Karena cara kita mengkonstruksi pertanyaan dan juga pernyataan tentang dunia itu sebenarnya bagian dari cara kita berbahasa. Dengan mempelajari cara kita berbahasa, dengan mempelajari makna itu apa, tanda itu apa, dan seterusnya, maka kita juga mempelajari hubungan kita dengan dunia. Maka untuk tahu tentang hakikat dunia, ketahuilah dulu tentang hakikat bahasa. Inilah yang menjadi dasar dari palingan linguistik atau palingan bahasa itu. Dalam filsafat kontemporer, kesadaran untuk menjalankan palingan bahasa ini tumbuh dalam dua versi yang berbeda ya. Kita bisa melihat dalam versi analitik dan juga dalam versi kontinental. Dalam versi kontinental, palingan bahasa ini dimulai dengan karya Ferdinand de Saussure, seorang ahli linguistik ya. Pemikirannya berkembang di awal abad ke-20 dan itu utamanya adalah berkenaan dengan bagaimana suatu tanda itu bisa mencerminkan kenyataan. Suatu tanda itu bisa merujuk pada suatu fakta atau satu objek di luar bahasa. Dalam teori Saussure, bahasa itu atau sistem tanda itu tersusun oleh penanda dan petanda. Penanda itu adalah tanda yang kita gunakan untuk merujuk sesuatu, kata-kata, gambar, simbol, dan seterusnya. Petanda itu adalah konsep yang dirujuk oleh simbol-simbol tadi ini. Dan itulah yang menjadi jembatan kita menuju kenyataan, seperti itu. Yang menarik dari pemikiran Saussure adalah bahwa dia menyadari untuk bisa sampai kepada makna, sampai kepada merujuk ke petanda itu tadi, apa yang harus dilakukan itu adalah bahwa penanda ini atau simbol-simbol ini haruslah berbeda satu sama lain gitu. Simbolnya bisa apa saja, misalnya orang dari Mesir dan zaman kuno menggunakan hieroglif ya, kemudian dari Sumeria ada huruf paku dan seterusnya, tapi semua itu sistem tanda-tanda itu bisa dirakit sehingga merujuk ke objek yang sebagian sama, misalnya matahari. Konsep matahari kan sama dalam semua bahasa, dirujuk dengan cara yang berbeda-beda oleh sistem simbol yang berbeda-beda, tetapi maknanya sama seperti itu. Apa yang penting di sini adalah bahwa ada perbedaan di antara satu simbol dengan simbol yang lainnya. Lewat perbedaan itulah kemudian kita bisa membangun makna. Jadi makna itu adalah hubungan antar perbedaan simbol. Dia bisa dirakit dari hubungan perbedaan antar simbol gitu. Kalau bayangkan suatu bahasa di mana hanya ada satu kata yang menunjuk pada semua hal, itu kan kita nggak bisa mengekspresikan apa-apa. Ketika misalnya kata itu adalah apa gitu. Di apa ini menunjuk kepada matahari, menunjuk juga kepada jam 3 sore, menunjuk juga pada asbak dan seterusnya. Sehingga ketika orang berkata apa, dia sedang bicara apa itu kita nggak tahu sebetulnya. Nah, ini adalah problem yang kemudian dilihat oleh Saussure dan kemudian dia membangun teorinya dengan menunjukkan bahwa bahasa itu sebetulnya adalah sistem perbedaan antar simbol. Inilah yang kemudian membentuk makna. Nah, dari situlah kemudian berkembang pendekatan strukturalis ya dalam konteks filsafat bahasa di Perancis terutama itu. Orang seperti misalnya Roland Barthes, terus banyak pemikir lain seperti Lévi-Strauss dan seterusnya itu antropolog ya, itu membahas tentang bagaimana sistem perbedaan antar tanda itu membentuk semesta makna manusia seperti itu. Jadi bahwa misalnya kalau dalam tradisi Roland Barthes kan dia meneliti satu aspek penggunaan tanda dalam konteks misalnya iklan, fashion dan seterusnya. Nah, Roland Barthes ini menunjukkan bahwa asosiasi tertentu antar petanda itu bisa dimanipulasi sehingga ketika kita menggunakan satu penanda tertentu, simbol tertentu, dia tidak hanya merujuk kepada satu petanda saja tetapi juga petanda yang berasosiasi dengannya. Jadi itulah yang menjadi prinsip kerja iklan dan seterusnya, propaganda dan seterusnya. Asosiasi antara tanda ini yang kemudian menjadi dasar bagi politik atau masalah kehidupan sosial ataupun bahkan kapitalisme katakanlah seperti itu untuk mengkonstruksi pemaknaan terhadap objek. Nah, model yang sama juga ditemukan oleh Lévi-Strauss dalam konteks antropologi ketika dia meneliti tentang bagaimana pemaknaan itu muncul di dalam konteks suku-suku liar seperti itu.
bahwa makna tentang sesuatu yang baik dan yang buruk itu dibangun oleh perbedaan antar penanda dan seterusnya. Nah, dari pemikiran para strukturalis ini kemudian berkembanglah aliran post-strukturalisme atau pasca-strukturalisme yang sebetulnya meradikalkan konsepsi Saussure tentang perbedaan. Konsep utama dari post-strukturalisme itu kan sebenarnya perbedaan. Orang seperti misalnya Jacques Derrida itu membahas soal itu. Derrida menunjukkan bahwa karena makna itu hanya bisa dirujuk lewat perbedaan antar penanda, sedangkan penanda ini jumlahnya bisa tidak terhingga, bisa diterapkan dalam konteks yang beraneka ragam dan semua itu punya perbedaan masing-masing, maka makna yang mutlak itu nggak pernah bisa kita sampaikan lewat tanda-tanda ini. Artinya sistem tanda kita justru karena dia dibangun oleh perbedaan, maka tidak akan pernah bisa lengkap menggambarkan makna yang kita maksud. Jadi selalu ada jurang antara perbedaan yang tak terhingga banyaknya yang bisa diulang dan di setiap kasus bisa berbeda itu dengan rujukannya, dengan maknanya. Nah, jurang antara makna, antara petanda dan penanda inilah yang kemudian menjadi dasar bagi para poststrukturalis untuk membangun teori-teorinya. Mulai dari masalah filsafat bahasa itu sendiri sampai dengan filsafat sosial, filsafat politik dan seterusnya. Contoh penerapannya dalam konteks filsafat keadilan misalnya, teori tentang keadilan, Derrida menggunakannya untuk menunjukkan bahwa sebetulnya hukum itu tidak pernah bisa menghasilkan keadilan. Keadilan itu adalah sesuatu yang mau digapai oleh hukum tapi tidak pernah bisa didefinisikan sepenuhnya di dalam hukum. Nah, di sini persis seperti hubungan antara penanda dan petanda tadi. Petanda itu adalah kali ini adalah keadilan, penandanya adalah hukum. Jadi sesuatu yang mau merujuk kepada hal yang ditandai tadi itu, tetapi tidak pernah bisa karena adanya berbagai macam perbedaan di antara penanda itu sendiri. Kalau dalam konteks hukum ya, bahwa segala macam aturan yang ada itu hanya bisa mendekati apa yang disebut sebagai definisi keadilan, karena kita nggak pernah punya keseluruhan variasi yang mungkin dari hukum itu, sehingga kita bisa memilah inilah sekumpulan hukum yang menjadi dasar, yang bisa membuat kita merujuk secara pasti kepada keadilan itu tidak akan pernah bisa ada seperti itu. Nah, oleh karena itu makna dari keadilan itu pun sendiri tertunda. Demikian pula dengan makna dari tanda. Kita bisa bicara tentang makna tapi bukan dalam arti yang utuh, bukan dalam arti yang sepenuh-penuhnya makna dari suatu hal gitu. Yang kita bisa terima atau kita bisa capai hanyalah pemaknaan parsial terhadap realitas yang mau kita gambarkan itu. Persis karena tadi itu perbedaan antar penanda itu begitu tak terhingga banyaknya dan berbeda-beda pada setiap kasus, sehingga kita tidak bisa pernah sepenuhnya merujuk pada makna itu. Pembacaan politik dari sudut pandang filsafat bahasa itu lebih banyak juga dilakukan oleh orang misalnya seperti Jean Baudrillard. Dia banyak membahas masalah-masalah kebudayaan dan melihatnya dari sudut pandang bahasa. Jadi bagaimana struktur penandaan itu membentuk akhirnya juga hasrat kita, bahwa hasrat kita itu cara kita mengartikulasikan keinginan kita dalam masyarakat konsumer sekarang ini kan dalam banyak hal dibentuk oleh citraan-citraan yang berkembang di iklan, yang bertebaran di iklan. Kita dibawa untuk menghasrati sesuatu yang sebetulnya kita tidak perlu seperti itu. Nah, itu adalah contoh bagaimana kemudian sistem tanda-tanda ini, sistem perbedaan di antara tanda ini menjadi bagian dari kapitalisme, menjadi bagian dari strategi kapital untuk mengakumulasi dirinya seperti itu. Nah, itu yang kemudian dibedah oleh Jean Baudrillard, khususnya di periode awal karir intelektualnya. Dia kan awalnya menulis tentang ekonomi politik tanda. Jadi bagaimana proses linguistik tentang tanda tadi itu, asosiasi simbol dan seterusnya itu membentuk satu tata ekonomi politik kapitalis seperti sekarang ini. Maksudnya dia adalah melengkapi analisis Marx tentang kapitalisme di abad ke-20 seperti itu. Nah, palingan linguistik yang berbeda kita temukan di dalam tradisi analitik. Kalau tadi palingan linguistik di filsafat kontinental itu berkembangnya dari sudut pandang Saussure, seorang ahli linguistik, pada konteks filsafat analitik, palingan bahasa itu dimulai dari seorang ahli matematika, yaitu Gottlob Frege. Frege kita tahu, kita pernah bahas di beberapa video sebelumnya, membahas mengenai masalah hubungan antara makna dan rujukannya, khususnya ketika dia mau mengklarifikasi tentang masalah bilangannya. Jadi kita di satu sisi punya makna itu adalah misalnya bahwa 2 itu adalah hasil penjumlahan 1 tambah 1, itu adalah makna 2. Tapi makna 2 juga bisa hasil pengurangan 5 dikurangin 3, itu juga makna dari bilangan 2.
Tetapi walaupun maknanya berbeda-beda, rujukannya kan toh satu tetap, yaitu konsep yang disebut dua. Tantangan Frege adalah menjelaskan itu, diskrepansi antara makna dan rujukan. Makna itu disebut dalam bahasa Jerman, dia pakai istilah Sinn, S-I-N-N, sementara rujukan disebut Bedeutung atau reference dalam bahasa Inggrisnya, meaning and reference. Dalam bentuk istilah lainnya juga yang sering kali dipakai adalah bahwa makna itu adalah intention dengan S ya, bukan dengan T ya, bukan maksud, tapi maksud dalam arti keterarahan gitu, tapi intention dengan S. Sedangkan rujukan itu adalah extension. Extension itu adalah bagian sinonim dari rujukan. Nah, problemnya adalah menjelaskan diskrepansi antara kedua hal itu. Jadi bagaimana makna itu bisa banyak walaupun rujukannya satu. Nah, diskrepansi ini problematis karena muncul dalam masalah seperti perbedaan antara tahu bahwa 2 sama dengan 2 dengan tahu bahwa 2 sama dengan 10 dikurangi 8, itu kan dua hal yang berbeda. Orang yang tahu bahwa 2 adalah 2 itu belum tentu tahu bahwa 2 adalah 10 dikurangi 8. Jadi contoh lainnya di luar matematika, misalnya orang yang tahu bahwa planet Venus adalah planet Venus itu belum tentu tahu bahwa planet Venus adalah bintang fajar. Padahal keduanya itu rujukannya sama-sama planet Venus. Dengan kata lain, ekstensi yang sama itu belum tentu menjamin intensi yang sama, sehingga pernyataan tentang suatu objek yang dirumuskan dalam intensi yang berbeda dan dengan makna yang berbeda itu punya signifikansi kognitif yang berbeda dengan kalau misalnya dia hanya menyebut itu secara analitik, maksudnya planet Venus adalah planet Venus atau 2 sama dengan 2 dan seterusnya. Itu kan berbeda dengan misalnya 2 sama dengan 3 dikurangi 1 seperti itu. Walaupun keduanya itu merujuk sama-sama kepada bilangan 2, tetapi maknanya berbeda. Nah, inilah yang kemudian menjadi pertanyaan Frege, kenapa demikian? Kenapa bisa ada perbedaan antara intensi dan ekstensi dan seterusnya. Nah, inilah yang kemudian membawa Frege pada analisis bahasa, terutama bahasa logis ya. Dia fokusnya lebih ke bahasa logis dan bukan bahasa sehari-hari. Ini terlihat juga perbedaannya dengan Saussure ya. Saussure dalam konteks sebagai linguis kan dia mau mencari aturan yang menentukan cara kita berbahasa secara umum, sedangkan yang mau dipecahkan oleh Frege itu adalah mengkonstruksi suatu bahasa artifisial yang bisa secara akurat mengekspresikan proposisi logis gitu. Bahasa artifisial itu adalah bahasa logis ya, bahasa dengan simbol-simbol dan seterusnya itu. Nah, jadi analisis atas bahasa itu sebetulnya dipersepsi oleh Frege sebagai usaha awal sebelum masuk ke dalam diskusi tentang hal yang mau dia pelajari, yaitu matematika gitu. Nah, cara mendekati persoalan seperti ini juga dipraktekkan oleh para filsuf analitik di kemudian hari seperti Russell ya. Nah, salah satu yang menjadi fokus dalam filsafat analitik dalam konteks palingan bahasa ini adalah apa yang disebut oleh Willard van Orman Quine sebagai semantik ascent atau pendakian semantik. Jadi ketika sepasang filsuf berdebat tentang satu isu, masalah metafisika misalnya, apakah ada itu pengertiannya seperti apa, misalnya yang satu mendefinisikan ada itu sebagai esensi, yang satu mendefinisikan ada itu sebagai universalia dan seterusnya, atau partikular dan hal-hal partikular dan seterusnya. Maka ketika deadlock antara keduanya ini tidak bisa diselesaikan, betul-betul deadlock, maka apa yang bisa dilakukan adalah mereka melakukan pendakian semantik, dalam arti mereka tidak lagi bicara tentang dunia, tidak lagi berbicara tentang objek yang mereka perdebatkan itu, tapi mereka beranjak membicarakan cara mereka berbicara tentang dunia. Semantik ascent persis terletak dalam proses seperti itu. Jadi usaha untuk membicarakan dunia itu ditangguhkan untuk sementara. Oke, kita nggak usah ngobrolin soal ada, soal esensi, soal hal-hal universal atau partikular, tapi kita beranjak satu tingkat lebih di atas itu membicarakan sebenarnya yang kita maksud dengan istilah ada itu apa sih, sebenarnya apa yang kita maksud dengan istilah universal itu apa sih, dan seterusnya. Jadi cara kita membicarakan dunia itulah yang kita bicarakan. Nah, ini adalah satu pendakian semantik. Nah, ini adalah praktik dari filsafat bahasa yang sebenarnya diawali oleh Frege. Nah, itulah sebabnya kemudian filsafat analitik itu penuh dengan kajian tentang konsep-konsep dalam artian analisis bahasa atas cara kita menggunakan konsepnya. Jadi mereka tidak langsung bicara tentang hakikat, tapi bicara tentang cara kita membicarakan hakikat itu. Itu begitu lazim dalam filsafat analitik sampai seorang filsuf analitik bernama Michael Dummett di tahun 80-an 90-an itu sempat mengeluhkan hal itu.
kita ini sebagai filsuf tidak lagi bicara tentang dunia, kita lebih sibuk membicarakan tentang cara kita berbicara sendiri. Jadi akhirnya tidak sampai-sampai ke masalah pembicaraan tentang dunia. Nah, itu ditulis di satu bukunya yang judulnya adalah Logical Basis of Metaphysics kalau nggak salah. Dia mengeluhkan hal itu, dan itu hal yang sama, jadi menjadi satu problem tersendiri dalam filsafat analitik hari ini, karena semuanya itu dikerangkai dalam konteks kajian terhadap bahasa. Nah, kita menemukan hal yang sama juga di kontinental ya. Muncul kecengahan-kecengahan terhadap fokus pada filsafat bahasa itu, fokus pada cara kita menghubungkan pikiran kita dengan dunia gitu, tanpa langsung membahas tentang dunia itu sendiri. Orang seperti misalnya Quentin Meassu di awal abad 21 gitu, akhir abad 19, akhir abad 20, awal abad 21 itu membahas tentang itu persis. Jadi bahwa dia mengkritik bahwa filsafat kontinental yang di era abad ke-20 itu terjebak dalam apa yang dia sebut sebagai korelasionisme, yaitu terlalu fokus pada mempersoalkan hubungan korelasi antara pikiran kita, bahasa kita dengan dunia atau makna seperti itu, alih-alih bicara tentang dunia itu sendiri. Nah, kegelisahan ini bisa dimengerti ya, karena sebetulnya baik itu filsafat kontinental ataupun analitik itu kan sebetulnya berangkat dari postur Kantian sebetulnya, kalau bisa diibaratkan seperti itu. Jadi titik berangkat awal dari semua permasalahan fokus pada bahasa dan seterusnya itu adalah Immanuel Kant. Immanuel Kant itu kan menggandakan suatu apa yang disebut sebagai revolusi Kopernikan ya, yaitu usaha untuk melihat persoalan filsafat bukan lagi membahas tentang dunia, tetapi tentang syarat-syarat kita mengetahui dunia. Ya, itu kan balikan pertama dimulai dengan Kant itu. Filsafat sebelum Kant, era abad pertengahan sampai dengan era modern awal oleh Descartes, Leibniz dan seterusnya itu kan langsung membicarakan dunia. Mereka membicarakan apa sih hakikat dunia dan seterusnya. Nah, Kant ini menolak melakukan pembicaraan langsung tentang dunia, membahas tentang hakikatnya dan seterusnya, dan dia memilih untuk melakukan palingan epistemologis. Jadi apa yang harus kita bicarakan itu jangan membicarakan dulu ontologinya atau keberadaan objek-objek di luar kita ini, tapi bahas dulu apa struktur epistemik atau struktur pengetahuan kita yang mengantarai diri kita dengan kenyataan. Apa saja yang ada di dalam struktur epistemik itu. Makanya itu kemudian filsafat mengalami apa yang disebut sebagai palingan transendental atau fokus ke masalah-masalah transendental. Transendental ini dalam arti bukan transenden ya, bukan sesuatu yang di luar pengalaman seperti Tuhan, surga dan seterusnya, bukan, tapi transendental dalam pengertian syarat-syarat yang harus dipenuhi sehingga pengetahuan itu mungkin gitu. Syarat-syarat yang sebagian bisa berkat pengalaman, sebagian lain bisa berkat sesuatu yang mendahului pengalaman, sesuatu yang a priori. Jadi yang a priori dan yang a posteriori. A priori tadi mendahului pengalaman, a posteriori itu adalah sesudah atau karena pengalaman. Nah, struktur pengetahuan inilah yang kemudian memungkinkan penjelasan tentang dunia. Jadi dunia itu, teori kita tentang dunia haruslah dibasiskan pada keterbatasan pengetahuan kita. Kita tidak boleh melakukan suatu klaim tentang dunia tanpa melihat dulu sebenarnya klaim ini dilontarkan dengan syarat pengetahuan seperti apa, seperti itu. Jadi lewat palingan epistemik itulah sebetulnya palingan bahasa itu terjadi gitu. Jadi kalau kita mau menggambarkannya dalam suatu potret besar, ini terjadi suatu palingan epistemik oleh Kant, dan di dalam palingan epistemik itulah terjadi palingan kecil, yaitu palingan bahasa yang dilakukan oleh filsafat analitik, filsafat kontinental dan seterusnya. Nah, tetapi kan filsafat bukan hanya apa yang ada di dalam palingan epistemik, ada filsafat yang di luar palingan epistemik, filsafat yang terus mempraktekkan bentuk-bentuk filsafat yang langsung membahas dunia, alih-alih harus dinegosiasikan dulu dengan struktur pengalaman atau struktur pengetahuan kita ini. Nah, itulah yang kemudian berkembang juga di dalam tradisi analitik dan kontinental hari ini. Kalau di dalam tradisi kontinental kita melihat orang seperti Quentin Meassu tadi, yang kemudian muncul dalam banyak ragam variasi pasca Meassu, khususnya dalam aliran yang disebut sebagai realisme spekulatif. Ada orang seperti Reza Nagarestani, ada orang seperti Graham Harman yang mengembangkan object oriented ontology dan seterusnya. Ada juga orang-orang para pengikut Deleuze yang kemudian mengembangkan juga varian dari realisme spekulatifnya dan seterusnya. Sedangkan dalam tradisi analitik sendiri juga muncul banyak bahkan sejak tahun 70-an yang sudah mulai membahas kembali tema-tema metafisika klasik ya.
seperti meneruskan tradisi perdebatan abad pertengahan, misalnya tentang universalia dan partikularia dan seterusnya. Jadi sebetulnya kalau kita melihat filsafat kontemporer sekarang, palingan bahasa itu bukan sesuatu yang mandatori ya, bukan sesuatu yang wajib hukumnya. Dulu kalau kita hidup di tahun 50-an sampai 60-an, 70-an mungkin ya, itu akan dianggap sebagai kewajiban filsuf itu adalah membicarakan bahasa, bukan membicarakan dunia seperti itu. Nah, tapi ketika sekarang sudah muncul begitu banyak usaha untuk melawan palingan bahasa itu, sehingga filsafat pun sebetulnya memiliki banyak pilihan ya. Kita sekarang bisa langsung meneliti tentang ontologi tanpa membicarakan filsafat bahasa dan seterusnya. Saya sendiri misalnya cenderung melihat bahwa filsafat itu tidak harus melalui jalur filsafat bahasa. Kita bisa mencapai gambaran tentang kenyataan sambil tetap memperhitungkan struktur kebahasaan dan pengetahuan atau epistemik kita tadi itu, yaitu dengan memilih jalur tengah, yaitu logika. Kenapa demikian? Karena logika adalah sebagian merupakan struktur berpikir dan struktur bahasa, tapi sebagian lain juga struktur kenyataan. Inilah yang sedang saya bahas dalam disertasi saya mengenai logika ya. Bagaimana logika itu mengantarai struktur berpikir dan struktur berbahasa kita di satu sisi, tapi dia juga merupakan bagian dari struktur kenyataan itu sendiri. Karena toh kenyataan kan tidak bekerja tanpa logika. Walaupun kelihatannya random, acak dan seterusnya, ada logika tersembunyi di balik semua itu. Artinya logika itu bukan kategori berpikir, kategori berbahasa kita, tetapi juga kategori yang inheren dalam kenyataan. Dengan kata lain, dengan membahas logika, kita sekaligus dapat epistemologi, filsafat bahasa, sekaligus juga ontologinya. Kita tidak perlu mengorbankan salah satu dari hal-hal itu. Nah, menurut saya itu salah satu kemungkinan jalan keluar dari keterjebakan orang pada palingan bahasa yang sepertinya membatasi filsafat hanya pada analisis tentang tanda, analisis tentang makna dan rujukan dan seterusnya.